ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Mari kita buka kitab halaman 4 ya. Perihal rukun air sembahyang. Ketemu? Halaman 4 ya. Perihal rukun air sembahyang. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perihal rukun air sembahyang, yaitu 6 perkara. Pertama-tama, niat di dalam hati di waktu membasuh muka, seumpama sahajaku mengambil fardu air sembahyang atau sahajaku mengangkat hadas yang kecil adanya. Kedua, membasuh muka. Ketiga, membasuh 2 tangan serta sikutnya. Keempat, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit. Kelima, membasuh 2 kaki serta mata kakinya. Keenam, tertib, yaitu beratur membasuh anggota yang tersebut satu persatunya. Adapun sunnah air sembahyang bermula daripada itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan bersugi dan ke kumur dan memasukkan air di hidung dan menyapu 2 telinga dengan air, membasuh segala anggota air sembahyang 3 kali dan mendahulukan kanan atas kiri dan menghadap kiblat dan menyapu semua kepala dengan air dan membaca jika selesai daripada mengambil air sembahyang, padahal menengok ke atas beserta mengangkat 2 tangan. Inilah doanya: asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ini mohon maaf dibacanya sampai situ karena ada undangan maulid Pak Ustadz tadi waktu taklim di Habib Ali, sahib pengurus Masjid Al-Ma'mur. Kalau antum ada waktu, kebetulan Pak Rudi kawan Pak Ustadz disuruh hadir, walaupun ya kita datangnya telat ya. Hadir antum kalau ada waktu maulid di Masjid Al-Ma'mur malam ini ya malam ini ada Habib Ali, ada Habib kumpul di situ ya. Kalau kita mau bareng-bareng dari sini enak juga ya, bareng-bareng aja ya. Ya kita ngaji dulu. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perihal rukun air sembahyang, yaitu 6 perkara.
Rukun air sembahyang, ya, arkanul wudu. Kalau bahasa Arabnya arkanul wudu sittatun, rukun air sembahyang, ya, rukun wudu ada 6. Makanya al-iman anak-anak itu biasa Pak Ustadz biasain setelah taklim itu biar mereka hafal, ya, rukun 6, rukun wudu, ya, 6 perkara. Pertama niat, janganlah lupa. Kedua membasuh muka hingga rata, membasuh 2 tangan serta sikut. Rukun ketiga, terus rukun keempat menyapu kepala. Rukun kelima, ya, menyapu 2 kaki, mata kaki serta mata kaki. Rukun keenam tertib, ya, dihafal, nggak apa-apa. Sebab sekarang kita tahu, cuma kalau disuruh menghafal belum tentu kita hafal. Mungkin tahu, ya, cara-caranya dari niat kita tahu. Cuma kalau disuruh menghafal seperti jumlah para nabi 25 rasul kita tahu semua, ya. Nabi jumlah para rasul berapa yang wajib diketahui? Ada 25. Tahu semua dari Adam. Cuma urutannya kita udah melencong-melencong. Ya. Cuma ada juga yang hafal. Makanya anak-anak yang masih kecil alangkah bagusnya banyak hafalan mereka. Jadi waktu mereka dewasa ingat tuh pelajaran, ya, waktu masih kecilnya, rukun wudu ada 6, kemudian jumlah para nabi ada disebutkan satu persatu. Begitu juga nanti di sini, ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Perihal rukun air sembahyang yaitu 6 perkara. Pertama-tama niat di dalam hati di waktu membasuh muka. Seumpama sahajaku mengambil fardu air sembahyang atau sahajaku mengangkat hadas yang kecil. Nah, jadi yang pertama rukun wudu, ya. Yang pertama niat di dalam hati. Niat di dalam hati, kapan niat itu? Di waktu membasuh muka. Ya. Di waktu membasuh muka. Jadi waktu kita membasuh muka, pertama kali air sampai di muka kita, ya, di situ kita pasang niat. Ya, yang sudah lazim kita baca nawaitu rab'al hadatsil asghar. Nawaitu rab'al hadatsil asghari, itu yang biasa kita lazimin. Atau niat nawaitu taharata lis-shalah. Atau niat lagi nawaitu fardhul wudu. Nawaitu fardhul wudu lillahi ta'ala. Jadi waktu air, ya, kita tadangin masalah sunnah dulu sebab bahasanya ada sunnah, ya, sunnah wudu. Kita yang sesuai dengan urutan kitab aja, ya. Jadi kita nggak ngacak. Sesuai yang kita baca urutan kitab. Jadi yang pertama, ya, niat di dalam hati waktu membasuh muka. Ya, waktu air sampai muka niat. Nawaitu rab'al hadatsil asghar. Jadi barang-barangnya. Nawaitu rab'al hadatsil asghar lillahi ta'ala. Ya, muka kita. Jangan niat dulu nawaitu hadatsil asghar baru angkat basuh muka. Ya, atau kita basuh muka dulu selesai, ya, baru kita niat nawaitu hadatsil asghar, enggak sah. Ya, kita mendahului niat nawaitu hadatsil asghar baru kita angkat sah. Atau sudah selesai kita basuh muka baru niat sah. Artinya niat artinya waktu kita angkat, ya, air ke muka di situ pasang nawaitu hadatsil asghar. Ya, nawaitu hadatsil asghar atau nawaitu fardhul wudu. Atau niatu nawaitu fardhul wudu. Ya, boleh. Mana saja yang kita mau pakai boleh. Ya. Oh, Pak Ustadz, kalau bahasa Arab saya nggak bisa. Saya biasanya karena dulu diajarin sama orang tua pakai bahasa Betawi, bahasa kitab Habib Utsman, jadi sesuai dengan kalimat ini. Sehajaku mengambil fardu air sembahyang atau sehajaku mengangkat hadas yang kecil. Jadi mau pakai bahasa Sunda, mau pakai bahasa Jawa, cuma afdolnya bilughatil arabiyyah, dengan bahasa Arab. Nawaitu rab'al hadatsil asghar fardhon lillahi ta'ala. Nah, jadi barang ini tuh, ya,
barang itu hadis barang ya. Kemudian ya setelah kita mengangkat air ya, udah niat pertama kali basuhan ke muka kita pasang niat, ratain basuhan ya, ratain basuhannya ya dari tempat tumbuh rambut ini ya, tempat tumbuh rambut kita. Terus lebarin telinga kanan, telinga kiri. Lebarin. Nah, gitu. Ya. Jadi jangan lepas, jangan begini, enggak boleh. Jadi waktu kita mengangkat air, hadis jangan dilepas. Putarin dulu air. Ya. Tuh. Gitu. Yang kedua kita ya, putarin ya. Jadi panjangnya tempat tumbuh rambut sampai dagu, lebarnya telinga kanan dan telinga kiri. Jangan kurang itu. Ya. Jadi kita ama baca doanya deh ya. Ada doanya. Allahumma bayyid wajhi binurika yauma tubayyidu wujuh awliyaik wa la tusawwid wajhi bizulumatika yauma tusawwidu wujuha a'daik. Itu baca doanya. Jadi doa basuh muka ya, membasuh waktu kita membasuh muka. Jadi niat itu pertama kali ya kena ya air menyentuh di muka kita, di situ kita pasang niat nawaitu raf'al hadasil asghari fardhan lillahi ta'ala. Kedua, membasuh muka. Nah, pertama niat ya. Pertama niat, yang kedua membasuh muka, itu rukun wudu. Yang kedua adalah membasuh muka. Ketiga ya, membasuh dua tangan serta sikut. Ya, membasuh ya dua tangan serta sikut. Ya. Tangan kita ya. Usahakan ya. Air ke atas dulu. Ya. Terus putar ya. Lebihin dari kita batas wajibnya emang sampai sikut. Cuma kita lebihin ya. Terus putar terus. 3 kali. Ya, air terputar. Ya, jangan sampai ada yang terbasuh. Jangan sampai di tangan kita ada yang tidak basuh. Makanya mohon maaf kalau yang tukang bangunan suka ngecat ya, pakai pelingkut tangannya kotor, atau tukang bengkel ya, bengkel motor tangannya oli, tangannya masih belepotan ya, ujung-ujung tangannya masih hitam-hitam, tolong dibersihkan dulu kalau mau wudu. Ya, disabunin dulu yang bersih. Sebab itu bisa mencegah masuknya air ya. Waktu kita wudu bisa mencegah masuknya air. Ya, bekas cat, apa pelingkut semua, barang-barang ya, oli segala macam kita bersihin dulu. Ya, jangan sampai waktu kita berwudu tuh air wudu enggak sampai. Jangan. Air wudu kita enggak sah, sholatnya otomatis enggak sah juga. Sebab yang dipandang dari pertama kan kita udah bahas tentang istinja. Ya, gimana cara istinja yang benar udah kita bahas. Ya, pakai batu, pakai kayu yang kesat, minggu yang lalu udah dibahas tuh. Nah, setelah kita selesai istinja yang bersih dengan air yang tahir mutahhir, ya, kemudian kita masuk pelajaran berwudu. Nah, ini berwudu ya harus kita perhatikan. Tolong di tangannya kalau mau wudu, kalau kita pelihara kuku asal apik boleh ya. Cuma pelihara kuku kalau kita kurang kebersihannya, sebab kotoran yang di dalam kuku ya harus air wudhu masuk tuh. Di dalam kuku kita tuh ya harus air wudhu masuk di dalam kuku kita. Makanya terlebih dahulu dibersihkan, jangan sampai air wudhu nggak sampai di dalam kuku ya. Usahakan air wudhu sampai di dalam kuku. Makanya orang dulu kita diajarin di sekolah dulu waktu kecil, setiap minggu kita disuruh gunting kuku sama guru, jaga kebersihan. Sekarang berbulan-bulan ya
kita nggak tengok. Makanya Pak Ustadz bingung tuh, ya. Orang pelihara kuku udah hitam-hitam kukunya, nggak mau dipotong. Kita liatin kakinya, kuku kaki hitam-hitam, nggak mau dipotong. Kemudian dia sholat, gimana itu? Ya, kalau dia belajar fikih nggak begitu. Orang ketahuan, orang belajar atau tidaknya dari kita lihat dari apa? Dari anggota badannya, dari anggota badannya. Kalau dia ngerti hukum fikih, tentu badannya bersih dari kukunya. Ya, makanya kita disunahkan gunting kuku setiap minggu, ya. Di hari Jum'ah atau Yaumil Khamis, ya, di hari Kamis, Jum'ah dan Yaumul Itsnin disunahkan kita gunting kuku. Jadi membasuh dua tangan serta sikut, lebihin dikit ya. Lebihin dikit ke atas. Sebab nanti air wudhu kita akan menjadi cahaya, ya. Walaupun kita di alam dunia mukanya, ya, muka sawo matang mukanya, ya Allah, kata Sayyidul Walid Habib Abdurrahman As-Segaf, di dunia ada orang hitam, mukanya hitam. Nanti kalau dia orang Islam yang sering mengambil air wudhu, mukanya akan bercahaya bagaikan bulan purnama. Di sini di dunia kita, ya, nanti yaumul jaza itu hari pembalasan nanti di akhirat. Akan diperlihatkan semua amal kebaikan atau amal keburukan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi muka yang sering, ya, dibasuh dengan air wudhu, walaupun muka kita, ya, tidak putih, tidak sebening apa, kalau sering kena air wudhu akan menjadi, ya, pelita, ya, di alam kubur kita. Di yaumil mahsyar akan jadi pelita di yaumil mahsyar, karena akan jadi cahaya, ya, orang yang beriman kepada Allah dengan air wudhunya. Dua tangan serta sikut. Keempat, menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit. Ya, jadi kita ambil air keran, jadi, ya, begini aja udah, ya. Cuma jangan di jidat, jangan begini, nggak sah. Harus di kepala, kepala tempat tumbuh rambut, ya. Jangan di jidat, ya, begini nggak sah. Ini namanya muka, ini di kepala, ya. Menyapu kepala dengan air sekalipun sedikit, jadi sah, ya, ya. Jadi nggak perlu kita iniin, ya, apa, guyur seluruh kepala kita. Cukup sedikit air kita sampaikan di kepala kita, sah untuk menyapu kepala. Kelima, membasuh dua kaki serta mata kaki. Dan rukun yang kelima, rukun wudhu, membasuh dua kaki serta mata kaki. Batasnya mata kaki, ya. Nanti cara-caranya di kitab yang besar nanti. Maklum, pertama ada tahapannya kitab ini, ada tahapannya untuk kita memperluas belajar fikih. Kita ikutin aja dulu, ya. Kelima, membasuh dua kaki serta mata kaki. Keenam, tertib. Apa artinya tertib? Yaitu beratur, ya, membasuh anggota yang tersebut, beratur, ya, beraturan. Artinya nggak ngacak, ya. Pertama dari niat, kedua membasuh muka, kemudian membasuh dua tangan, kemudian menyapu kepala dan membasuh mata kaki, kaki dan mata kaki. Itu namanya tertib, ya, beraturan. Membasuh anggota yang tersebut satu persatunya. Itu fardu wudhu, wajib, artinya fardu wajib wudhu, ya. Salah satu, ya, yang ketinggalan dari rukun yang 6 ini, maka tidak sah wudhu kita. Apalagi ada yang dua yang ketinggalan. Satu saja dari 6 rukun wudhu yang 6, satu saja kita tidak kerjakan, ya, maka semuanya batal, nggak sah. Jadi harus 6 ini, ya, sampai tertib,
Ya, ada semua waktu kita mengambil air sembahyang. Rukun wudu yang 6 ini harus komplit, harus ada semua. Satu saja kita tinggalkan, kita tidak kerjakan, maka wudu kita enggak sah. Makanya fardu wudu. Fardu artinya wajibul wudu, wajib orang berwudu. Fardun wajibun artinya sama tuh. Adapun sunnah air sembahyang bermula daripada itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kalau kita mau wudu, kalau mau ya mendapat pahala sunnah, terlebih dahulu kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, lafaz ini ya kalau di dalam WC jangan dilafazkan, cukup kita di dalam hati saja membacanya. Ya, membaca Bismillah, sebab di dalam WC jangan kita membaca ya bacaan-bacaan yang dimuliakan oleh Allah, cukup di dalam hati. Makanya dipisahkan tempat berwudu. Kalau di masjid kan WC lain, ya tempat wudu lain, dipisahkan. Nah, untungnya begitu ya. Cuma ada juga yang dicampur. Nah, kalau yang dicampur begitu tuh ya tempat buang hajat di situ juga, tempat wudhu di situ juga. Cuma jangan dilafazkan, sebab itu di dalam WC. Tetap kita baca. Dan bersugi, artinya bersugi, bersiwak sebelum wudhu, bersiwak nih antum nih. Nih tolong nih. Kata Nabi, raq'atani bisiwakin khairun min sab'ina raq'ah bighairi siwak. 2 rakaat orang pakai siwak lebih afdal, khairun lebih baik daripada 70 rakaat yang enggak pakai siwak. Ya, kita sholat 2 rakaat pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat yang enggak pakai siwak. Makanya tolong antum, harganya murah. Jangan ngantongin Ji Samsu mulu. Kalau Ji Samsu enggak lupa kita kantongin. Ya, Marlboro yang mahal-mahal. Giliran siwak lupa mulu. Padahal banyak, apalagi tempat maulid banyak nih antum beli siwak. Makanya kata Pak Ustadz, di mana-mana Pak Ustadz ngajar, kita senjata kita ini ada 4 kalau mau ke masjid musola. Pertama, senjata kita nih bawa fulus. Ini pada bawa fulus nggak nih? Bawa fulus antum. Ini kalau ada keropak ya amal, kita udah siap. Fulus, ini senjata kita. Yang kedua, bawa siwak. Siwak, usahakan. Ini senjata kita. Yang ketiga, bawa minyak wangi. Jangan ke musola masjid baunya apek. Ya Allah, ini orang ya nggak ganti-ganti baju. Bajunya nggak ganti-ganti. Astagfirullah. Ya udah bau apek. Apalagi orang kampung habis makan yang bau tuh, giliran takbir Allahu Akbar, waduh baunya dekat samping kita. Ya, udah bau yang bau itu apa antum Pak? Ya, ini senjata kita. Yang pertama bawa fulus, yang kedua bawa siwak nih, siwak pakai siwak. Ya, yang ketiga bawa minyak wangi, yang keempat bawa tasbih. Kalau Al-Quran kan banyak di masjid. Ya, minta Mas Joko. Iya, di masjid sini juga banyak Quran, di musola banyak Quran, nggak perlu kita bawa dari rumah. Ini yang 4 ini nih. Ya, ini ibadah, nilai ibadah semua. Ya, kata Nabi yang tadi itu 2 rakaat orang pakai siwak lebih baik daripada 70 rakaat yang nggak pakai siwak. Apalagi sholat kita 4 rakaat. Waduh, bisa antum ini sendiri deh. Ya, dan ini keberkahan siwak ini. Ya, barang siapa yang melazimkan pakai siwak waktu sakaratil maut, Allah gampangin ruhnya. Habib Ali Al-Atas yang Depok almarhum ya, antum kenal, bin Muhammad. Tetangganya dia waktu sakaratil maut susah, waktu nazaknya susah. Wah, bingung keluarga. Kata Habib Ali, ente pada punya siwak nggak? Oh nggak punya Bib. Udah siwak aneh ente pakai siwak ini. Setelah disiwakin gampang ruhnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkahnya orang pakai siwak. Ya.
dan mencerdaskan otak. Ulama-ulama mana yang dungu sih? Mana yang bahlul loh ulama-ulama. Ulama-ulama apalagi wali-wali Allah. Ya, ulama para wali. Enggak ada mereka yang bodoh. Ya. Mereka bisa membaca situasi apapun keadaan zaman, mereka bisa. Saking cerdasnya mereka. Karena apa? Wangi-wangian mereka siap. Ya, sebab yang wangi-wangian itu akan menambah kecerdasan. Man tabarihu zada aqluhu katanya. Barang siapa yang selalu pakai minyak wangian akan bertambah akalnya. Akan bertambah akalnya. Makanya ntar pada beli minyak wangi aja udah ya murah 10.000 ya awet pakai. Ya. Nah itu, jadi usahakan bersugi ya. Jadi waktu kita ke kamar mandi mau berwudu bawa siwak ya, sambil kita bersugi bersiwak ya, dengan niat nawaitul istiyaka lil wudu ya, nawaitul istiyaka lil wudu, atau aku niat siwak untuk berwudu, gitu aja bahasa Indonesianya. Dan ke kumur itu sunnah ya. Dan ke kumur ya, setelah kita pakai siwak, kumur dan memasukkan air dalam hidung ya, dan menyapu dua telinga waktu saat kita wudhu tuh. Kan tadi nggak dimasukkan karena sunnah ya. Rukun wudhu ya ada 6. Membasuh telinga itu adalah sunnah ya. Kalau kita waktu berwudhu telinga kita tidak basuh ya, sah wudhu kita, sebab sudah kita mengerjakan rukun yang 6. Cuma nggak dapat sunnah. Sunnahnya kita ya membasuh dua telinga kita. Cara-caranya nanti di kitab yang besar ya, ini baru bertahap aja kitabnya. Dua telinga dan air mana ya? Hidung, dan menyapu dua telinga dengan air ya, dengan air, benar bacaannya ya. Kalau kelompat bilangin Pak Ustadz ya. Membasuh segala anggota ya, air sembahyang 3 kali. Sunnahnya waktu kita membasuh muka, tangan ya, dan membasuh kaki itu 3 kali sunnahnya ya. Kita mendapatkan sunnah tuh kalau meniga kalikan basuhan muka, tangan, kaki ya, kita akan mendapatkan pahala sunnah. Dan mendahulukan kanan atas kiri, kita dahulukan ya anggota kita yang kanan, tangan atau kaki ya, itu akan mendapatkan pahala sunnah. Mendahulukan kanan atas kiri. Dan menghadap kiblat wudu. Mana cari kiblat, jangan ngebelakangin kiblat. Kalau mau wudu ngadap kiblat mana, makanya cari yang tempat kerannya itu ngadap kiblat, atau kita geser dikit. Pokoknya waktu kita wudu usahakan menghadap kiblat. Dan menghadap kiblat dan menyapu semua kepala. Nah, kalau tadi kan wajibnya sedikit saja kita basuh, cukup. Cuma kalau kita mau mendapat sunnah ya, apa di sini? Menyapu semua kepala dengan air ya. Jadi kita basuh nih, gini semua tuh kepala kita, balikin lagi ya. Tuh. Jadi semuanya basah ya. Wajibnya kan cuma begini aja ya. Cuma kalau kita membasuh begini dapat pahala sunnah ya, semuanya ya. Jangan diginiin deketan ya. Itu kan menyapu, artinya menyapu gimana? Bukan membasuh, artinya menyapu cukup begini ya. Tersapu. Iya, rambutnya gondrong gimana? Gini aja. Iya. Rambutnya yang gondrong. Iya. Itu dapat pahala sunnah itu.
dengan menyapu semua kepala dengan air dan membaca jika selesai, benar bacaannya ya, menyapu semua kepala dengan air dan membaca jika selesai daripada mengambil air sembahyang, padahal menengok ke atas berserta mengangkat dua tangan. Jadi setelah kita selesai mengambil air wudu, kalau di dalam WC keluar, kita kena mau membaca doa, kita nengok ke atas ya, mengangkat. Padahal menengok ke atas artinya jangan terlalu tinggi, kita menengok ke atas ya, apa, sambil kita membaca doa, mengangkat dua tangan. Inilah doanya, berdoa berwudu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ada tambahannya juga ya, waj'alni min ibadikas sholihin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya asyhadu, aku ketahui dengan ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah hanya Allah yang esa, tiada sekutu baginya, dan aku ketahui dengan ikrar bahwasanya Nabi Muhammad hamba Allah dan pesuruhnya. Hai Tuhanku, jadikanlah aku daripada orang yang taubat dan jadikan daku daripada orang yang bersuci. Maha suci Engkau, hai Tuhanku, dan segala puji bagi Engkau. Aku ketahui dengan ikrar bahwasanya tiada Tuhan yang disembah dengan sebenar-benarnya hanya Engkau. Aku minta ampun pada Engkau dan aku bertaubat pada Engkau. Nah itulah ya, antum, ana yakin ya, antum udah hafal semua doanya ya, kita udah hafal semua insya Allah ya. Mudah-mudahan pelajaran kita ini ya, kita akan mengamalkannya sedikit demi sedikit ya. Mudah-mudahan apa yang kita baca selalu menjadi ingatan kita waktu kita berwudu. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Doanya Bang. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Afdalu ma qultu ana wa nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa 'alaiha nub'atsu insyaallah ta'ala minal amin. Amin amin. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma waj'al tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa la taj'al lahu ma fi wa la ma'ana syakiyan wa la mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang mau maulid kita bareng-bareng jalan ya. Kenapa? Oh, ada yang bertanya. Iya, mau maulid ya. Oh, ada Nurdin, ente enggak ke depan, Din? Boleh. Maman, ente siapa Din? Ya Allah. Ke depan tadinya. Hah? Mau tanya? Ayo, foto. Iya. Tato ada dua ya. Ada yang emang orang bikin itu di luar, ada yang bikin di dalam. Kalau yang di luar sifatnya wajib dibersihkan. Sebab dia ya menyangkut
artinya air wudhu kita nggak sah, nggak masuk. Cuma ada sekarang tato emang di dalam kulit dibikinnya, jadi susah dihapus karena adanya di dalam kulit. Nah kalau di dalam kulit tetap artinya di dalam kulit, ya wudhunya sah. Cuma perbuatannya ya berdosa dalam agama sebab menyakiti anggota badannya. Kalau di luar, hukumnya di luar wajib dibersihkan, wajib dibersihkan. Sebab waktu dia mandi hadasul akbar atau dia berwudu, air tidak akan masuk sebab adanya di luar itu. Ayo. Ya. Ini iya. Iya. Ana ingat Habib Muhammad Buluh almarhum, Masya Allah, wali min auliyaillah. Pak Ustadz ngaji di Pomat dulu, Habib Muhammad giginya nggak ada, cuma satu kecil nongol satu. Mohon maaf ya, bukan kita nih. Tetap yang satu disiwakin juga. Tuh, saking sunnahnya pakai siwak. Nah, antum mungkin lebih kali dari satu. Iya masih ada. Yang ada aja siwakin. Iya. Yang ada kita siwakin, itu pahalanya. Hah? Iya, yang bawah. Itu Habib Muhammad satu nongol. Allah yarham, Allah yarham. Masya Allah itu Habib. Ya, masih nggak ketinggalan siwaknya. Seandainya giginya habis sama sekali saking sunnahnya siwak, lidahnya siwakin. Tuh lidah. Hah? Bukan gusi, tapi lidah. Lidahnya siwakin. Iya. Ya. Terutama yang dianjurkan di saat kita mau ibadah sholat, ibadah tilawatil Quran, untuk berzikrillah. Atau kita yang khotib nih jangan lupa siwak. Mau khotib tuh siwak dulu. Hal-hal yang ibadah. Termasuk kita mau tidur. Kita mau tidur, kita siwak dulu. Mau deketin bini, siwak dulu. Ya, itu tahu paham maksud ngedekatin bini ya. Ya. Bininya kaget taruh, "Bang, mau ngapain?" Nggak, tahu-tahu bawa kayu kata dia. Ya udah tuh kayu kita giniin lagi. Ini sunnahnya kita mau jima, ya sunnahnya diajarin, kita disuruh siwak dulu. Jadi banyak sekali, ya hal-hal yang sifatnya ibadah disunnahkan kita pakai siwak. Iya. 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 Masuk di dalam. Kan punya lihyah, kalau bahasa Arab lihyah jenggot. Ada yang tebal, ada yang tipis. Kalau orang Arab dari Lubnan atau dari Yaman itu kan jenggotnya tebal-tebal. Ya, artinya ukuran tebal kita tidak bisa nembus memandang warna kulit, itu tebal. Kalau masih warna kulitnya kelihatan walaupun jarang-jarang, ya itu namanya masih tipis, enggak tebal. Cuma kalau yang tebal cukup dia masuk. Ya. Itu aja. Ya, cuma kalau yang tipis harus kena tuh ya kulitnya di dalam. Harus disela-selakan tuh biar air wudhu masuk ke mukanya. Nah, kalau yang tebal sekali cukup di bagian yang ini aja. Cuma harus dibasuh tuh rambutnya. Karena tebal sekali. Cukup? Ayo minum dulu. Siapin deh mersinya. Pak RT, mersinya keluar. Bawa juara.